Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah, terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, jumpa kembali dalam ibadah online GBI Dharma Wangsa Square. Dan pastikan hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Dan alami kuasa Tuhan, alami sukacita yang mendatangkan kekuatan. Dan alami kuasa Roh Kudus yang mendatangkan keajaiban dan mujizat yang dari Tuhan yang kita rindukan. Mari kita siapkan hati kita saudara sebelum kita memulai segala sesuatunya dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Engkau ada di sini. Kami persiapkan hati kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Kau mentahirkan, menguduskan kami. Dan mau mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Kami mau menikmati segala kebaikan dan kemurahan di dalam rumahmu ya Tuhan. Di sini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami sembah di atas segalanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak.
kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Ini tujuan hidupku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang Layak, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji, disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan nama-Mu selama-lamanya. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Ora bashandara namo yase, kiara rabaya shandara namo. Mari yang sudah dibaptis Roh Kudus menyembah di dalam roh, saudara. Oh harabashandara namo. Haleluya. 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 Oh Ramashandara Rabaya Kara
Hiralanamu ya Shanda. Kau yang layak, Kau yang layak. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah. Tinggikan
menyembah-Mu adalah tujuan hidup kami. Sebab menyembah-Mu adalah jalan kami untuk mengalami mujizat kuasa-Mu yang dahsyat. Oh, sebab menyembah-Mu adalah, oh Tuhan kami untuk melihat kemuliaan-Mu yang besar yang Kau nyatakan, yang Kau berikan, Kau janjikan bagi kami. Kami bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi nyatakan ya Tuhan kasih cinta kami kepadamu. Dalam sorak-sorai karena nama-Mu yang ajaib dahsyat bagi kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita serukan haleluya. Haleluya. Inilah Tuhan sumber sukacita kita, kekuatan kita. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami tahu sukacita di dalam-Mu itu membuat kami kuat kembali. Berharap dan bersukacita. Bersyukur lagi Tuhan. Katakan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhanku. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya, Kau dahsyat. Katakan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Katakan dari awal, Kau telah ubah. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Katakan Kau telah ubah Yesus. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan.
sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Haleluya. Sukacita serahkan Kaulah hati. sukacita kami Tuhan. Kaulah keiraman kami. Haleluya. Dahsyat. Makasih Tuhan. Kami tahu dimanapun kami berada saat ini, sukacitamu penuh atas kami. Oh terima kasih. Kau menunjukkan dirimu ya Tuhan Yesus, membangkitkan sukacita pengharapan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. membuat kami tak mau lepas keluar dari hadirat-Mu ya Tuhan. Semakin dalam, semakin ada dalam dekatan-Mu ya Tuhan. Yes. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami masuk lebih dalam Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian Di sini di mana kami ada Tuhan. hadapan Kami tahu hadirat kami sedang berdiri di hadapan-Mu, tatamu. Inilah yang kami lihat, yang kami mau terus lakukan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan kami yang terbesar. keinginan dalam hidupku hanya untuk Menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, keinginan dalam hidup Kau di sini hanya untuk Kami tahu Tuhan dalam hadirat-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh Kudus. Hari ini Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah. Beri pekerjaan pada mereka yang Engkau mengajar kami Tuhan, kalau kami berdoa, kalau kami menyembah, semua harus dalam hadirat-Mu. Saat ini kami menerima kasih karunia-Mu. Roh-Mu mentenggelamkan kami Tuhan, cengkam kami. Terima kasih Tuhan. Mari sampaikan beberapa kebenaran-Mu. Kemudian jamah umat-Mu Tuhan. Jamah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya kita semua dipelihara Tuhan dengan baik. Amin. COVID-19 sudah 9 bulan merajalela di dunia. Dan Indonesia tidak terluput. Tadinya kita bisa bangga, oh Indonesia nggak kena. Taunya saudara ya. Rupanya banyak yang tertular. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia. Ada yang kehilangan pekerjaannya karena dunia dagang menjadi begitu sepi. Semua orang takut keluar rumah. Orang harus menghemat. Banyak yang menutup usahanya. Restoran banyak sekali yang tutup. Bahkan sampai orang stres. Ada yang sampai depresi. Bahkan ada keluarga-keluarga yang bercerai. Karena
perihal keuangan tidak cukup. Nah, saudaraku, mungkin ada yang mengalami itu. Saya mau katakan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sangat, sangat, sangat mengasihimu. Amin. Saya percaya ini diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam Roma 8, 28 sampai 29 dikatakan seperti itu. Kita tahu bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa? Di ayat 29 dijelaskan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kakak kita paling besar adalah Tuhan Yesus sendiri. Apapun terjadi, Tuhan itu setia. Ya, Dia tidak mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Pasti Dia akan berikan jalan keluar. Saya mengajak kita melihat satu peristiwa dalam Yohanes 2. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mujizat pertama yaitu ada satu perkawinan di Kana. Dan saat itu ibu Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus dan murid-murid juga diundang. Dan saat itu mulailah anggur dibagikan. Nah, karena pengantinnya ini banyak sekali kawannya, maka yang datang melebihi daripada yang diundang. Nah, akibatnya apa? Anggurnya kurang. Dan saat anggurnya kurang, wah ini bencana saudara. Kalau tidak dapat diatasi. Karena tradisi saat itu, kalau seseorang menikah dan anggurnya itu habis waktu pestanya, itu sangat menghina pada pihak wanita. Bahkan bisa sampai perkawinan itu dibatalkan oleh orang tua daripada si wanita, mempelai wanita. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi keluarga-keluarga. Amin. Karena itu Dia segera bertindak. Waktu yang menyediakan melapor, lalu manajer pesta juga melapor kepada Maria, dan Maria dengar, dan Maria lapor kepada Tuhan Yesus. Yesus, anggurnya habis. Tuhan Yesus katakan, tapi waktuku belum tiba, Ibu. Tapi Maria, dia panggil pelayan-pelayan, dia katakan, pokoknya lo dengar ya, apa yang Tuhan Yesus katakan, buatlah itu. Lalu Tuhan Yesus bertindak, Dia gak mau perkawinan itu sampai batal. Dia mengasihi perkawinan. Sebab ini begitu berarti sama seperti jemaat terhadap Tuhan, dikatakan. Nah, saat itu Tuhan Yesus melihat ada 6 tempayan besar yang disediakan untuk cuci kaki sebetulnya ya. Isinya air. Menurut orang Yahudi itu ya untuk mencuci kaki. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan saat itu Tuhan Yesus katakan, pelayan tolong isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap airnya, yang sudah berubah menjadi anggur, dan bukan sembarang anggur, ini anggur yang paling enak. Dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang disuruh cedok air,
tahu mereka yang kerjain. Dia memanggil mempelai laki-laki dan mengatakan, biasanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik di awal pesta. Dan sesudah orang puas minum, baru keluarin yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik justru di akhir pesta. Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana sebagai mujizat pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, satu hal kita harus tahu, Yesus sangat mengasihi keluarga. Amin. Hari-hari ini memang banyak, saudara ya, persoalan-persoalan keluarga. Ada seminar macam-macam. Tapi kalau itu dilakukan di luar Roh Kudus, gak jalan juga. Karena itu doa, bahkan ucapan firman, itu semua baru mendatangkan kuasa Roh Kudus waktu kita berdoa dalam hadirat Roh Kudus. Yesus menjadi nyata bagi kita. Saat itu kita pakai di dalam nama Yesus, maka kuasa Roh Kudus langsung mengalir. Kalau tidak, ya semua agama juga berdoa, saudara ya. Tapi untuk hal-hal yang baik, yang daripada Tuhan, gak dikabulkan tuh. Kecuali mereka lahir dari air dan roh. Kan Tuhan Yesus katakan, setiap orang harus lahir baru dari air dan roh. Air bicara pertobatan yang terus menerus, roh ya Roh Kudus hadiratnya. Jadi itu harus menyertai. Lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh. Saudara, setiap firman Tuhan sudah ada. Yesus belum ada di dunia waktu itu. Dia Alfa dan Omega. Jadi firman itu semua juga adalah dia. Ya. Nah, dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Di sini Tuhan katakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini bicara tentang ekonomi yang dirusak oleh belalang pelahap. Ekonomi yang tidak menghasilkan karena tidak ada hujan. Dulu mereka semua petani dan peternak. Tuhan katakan, apabila aku menutup langit, tidak ada hujan, aku suruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, pasti karena teguran ya, karena mereka ngelenceng daripada firman Tuhan. Tapi ada jalan keluarnya. Tuhan katakan, umatku yang atasnya namaku disebut. Siapa itu? Kristus. Kristus nama kita, menyandang nama Kristus. Kita disebut orang Kristen. Karena nama Kristus itu Tuhan katakan, apabila umatku satu merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yesaya 30 ayat 15 mengajarkan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggan. Saudara, dalam New King James ini diartikan lebih jelas. Saya katakan tidak
beda tapi lebih jelas. Pertama dengan bertobat ditulis in returning, kembali kepada Tuhan, and rest, dan tinggal diam, shall ye be saved, engkau akan diselamatkan. Masuk kamar doa yang juga bicara tentang ruang maha kudus, di mana kita ada dalam hadirat Tuhan, in quietness and in confidence, dalam tinggal tenang dan keyakinan. Di situ kekuatan kita, tapi engkau enggan. Saudara, memang betul firman Tuhan. Seringkali Tuhan suruh kita masuk di dalam secret place, ya, di mana kita cuman berdua sama Tuhan. Tapi kita doa biasanya cepat-cepat di pelataran, sesudah daftar yang panjang diberikan, langsung kita amin Tuhan. Tolong ya, semua permohonanku ini aku percaya dalam nama Yesus pasti engkau berikan. Tapi Tuhan gak minta seperti itu. Tuhan minta, pertama, kau harus bertobat. Kedua, tinggal diam, nantikan hadiratku. Dan waktu Roh Kudus hadir, di situ kita baru, ya, di hadapan mezbah bakaran kita mengagumi karya Tuhan. Kita mengagungkan Dia. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kita bersyukur untuk perbuatan-Mu di Kalvari. Engkau benarkan kami yang harusnya masuk neraka. Engkau selamatkan, Engkau tarik kami dari bawah hukum maut. Engkau letakkan di bawah hukum kehidupan. Kami bersyukur. Lalu Roh Kudus turun. Dan waktu Roh Kudus turun, diam aja. Dia akan menuntun kita maju kepada kolam pembasuhan. Dan di kolam pembasuhan itu kita bercermin, kita menguji diri. Ujilah aku Tuhan. Ya, lagunya seperti itu. Dan memang itu adalah keharusan setiap hari kita berdoa. Fase-fase ini sebaiknya dilewati. Jangan berhenti sesudah berdoa kebutuhan kita lalu berhenti. Nantikan apa yang Roh Kudus ingin selanjutnya. Dan sesudah kita bertobat, kita minta ampun untuk segala kelemahan dan kesalahan kami. Darah Yesus mensucikan kami. Sesudah itu, saudara ya, kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Sesudah dibenarkan. Sesudah menguji diri, minta ampun, dibenarkan. Kita perlu apa? Minta. Tuhan katakan minta dan aku berikan. Tuhan berikan seperti itu. Tuhan izinkan kita minta. Mintalah. Engkau akan diberi. Dan kita minta di situ keselamatan untuk keluarga kita. Ya, anak-anak yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang ya macam-macam saudara ya. Tapi kita doakan. Nah di situ tempatnya. Mungkin kita ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Kita minta di situ. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan kabulkan semuanya. Lalu berdiam diri lagi. Be still. Berdiamlah. Ketahuilah. Aku Tuhanmu. Dan Roh Kudus dorong kita maju lagi. Masuk ruangan kudus. Dan di ruangan kudus kita sudah tidak minta-minta untuk diri kita. Dalam ruangan kudus kita cuma berperkara sama Tuhan. Ya, seperti misalnya ayat yang 2 Tawarikh 7. Kita berdoa untuk negeri. Kita katakan, Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji, firman-Mu yang berjanji, apabila kami merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat, Engkau mendengar dari surga, Engkau ampuni dosa kami, dan Engkau pulihkan Indonesia. Seperti itu hanya contoh. Dan karena kita mengalami kasih karunia Tuhan bersama Roh Kudus, ya di situ ada lampu kaki Dian, pengalaman
dengan Roh Kudus. Lalu di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan. Tuhan Yesus katakan, aku adalah roti. Jadi itu adalah firman. Di atasnya ada Franklin Essence. Essence-nya rasanya pahit. Sebab kadang-kadang dalam memberitakan firman Tuhan, kita mengalami hal-hal aniaya karena firman itu. Aniaya karena pemberitaan Injil. Tapi Tuhan katakan berbahagia kalau kamu dianiaya oleh karena Injil. Dan selalu Tuhan tolong kita. Apa yang terjadi? Kita penuh dengan syukur lalu didorong oleh Roh Kudus ke depan. Di situ ada mezbah dupa. 24 jam sehari. Dupa itu terus menyala. Memberikan pujian, pengagungan. Dan di situ kita menyembah Tuhan. Bukan lagi seperti nyanyian biasa. Tapi setiap sel dalam tubuh kita menyembah Dia. Seperti tadi saudara ya. Kita merasakan bagaimana penyembah-penyembah itu menghadirkan Roh Kudus. Saudara, tidak berhenti di situ. Kita diam lagi. Roh Kudus bawa kita masuk ke tempat ruangan Maha Kudus. Dulu imam harus memercikkan darah korban yang tanpa celah. 7 kali dipercikkan ke atas. Dan dia harus persiapkan diri. Kalau hatinya gak beres saudara, dia akan mati di situ. Sebab siapa yang tahan ketemu Tuhan dan tetap hidup kalau tidak dikuduskan. Karena itu darah korban menutupi mereka. Saat ini oleh darah Yesus kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Oleh darah Yesus kita yang dulu jauh gak merasakan hadirat Tuhan. Hanya beberapa orang. Musa, Daud, Yesaya, Yehezkiel. Gak banyak saudara. Tapi sekarang banyak sekali. Tuhan akan curahkan rohnya. Kata semua yang mau lewat fase-fase doa seperti ini. Dan di dalam ruang Maha Kudus kita gak bicara lagi, kita gak minta, kita gak berperkara, kita cuma diam. Situ Tuhan katakan, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. I am the God that healed thee. Tuhan yang bicara. Kita terima. Di dalam ruang Maha Kudus hadirat menjadi begitu kuat. Dan di situ Roh Kudus menjadikan nyata apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu semua. Apa yang kita rindukan Tuhan berikan di situ. Bahkan setiap hari, hari demi hari Tuhan tambahkan pengurapan rohnya di atas kita. Saudara, ini bagi saya pelajaran lama. Tapi gak setiap hari saya jalankan. Tapi akhir-akhir ini, puji Tuhan, ada masa pandemi. Banyak waktu saudara untuk berdoa. Dan saya lakukan setiap hari. Dan heran saudara, kepekaan akan Roh Kudus semakin bertambah. Suara Tuhan juga semakin mudah dapat saya dengar. Bahkan kalau saya boleh bersaksi, satu waktu tengah malam napas saya sesak. Rasanya gak bisa napas. Memang saya gak demam saudara ya. Tapi ini tanda-tanda bisa juga kan. Kata dokter kan tanpa gejala. Dan saat itu saya tuh berdoa. Saya masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di situ saya katakan, Bapa, selama ini aku beritakan kesembuhan. Engkau penyembuh kami. Dan kadang-kadang ada yang sembuh juga. Masa sekarang aku kena begini, aku malu Tuhan. Dan
Aku percaya, wah saat itu Roh Kudus cengkram begitu kuat dalam tempat tidur, gemetar karena listriknya Roh Kudus. Saudara, ya. Ini beda dengan takut, ini rasa kasih yang begitu kuat. Langsung lega. Memang kadang-kadang kita minta tolong seorang yang ikut berdoa. 12 tahun yang lalu saya terlalu banyak makan yang lemak-lemak dan yang enak-enak. Sampai harus dipasang ring sampai 3 di pembuluh darah jantung. Biasanya saudara ya 10 tahun mesti tambah ring gitu ya. Banyak dari hamba-hamba Tuhan ringnya sampai 9. Nah saat itu minggu lalu ya saya minta Eki bantuin. Ini kok sakit ini tanda-tanda mampet lagi ini. Lalu periksa ke dokter jantung yang langganan. Nah dokter jantung ini anak Tuhan namanya aja Kristianti ya. Dan dia selalu positif. Dia cuma periksa sedikit. Gak apa-apa. Saya pulang masih sakit. Besokannya sakit lagi. Jalan pagi sakit lagi. Wah ini tandanya. Saya kan pernah dulu sebelum di ring seperti ini. Lalu saya masuk lagi ruang Maha Kudus. Saudara di situ saya minta tolong juga. Saya cuman WhatsApp. Dan WhatsApp itu pun tidak dibalas oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi herannya saudara, waktu dalam hadirat yang begitu kuat, pagi-paginya sakitnya hilang. Sudah berapa hari sudah saya lari juga tidak lagi timbul sakit itu. Berarti dalam ruangan Maha Kudus Tuhan menyembuhkan. Amin. Karena itu saya dengar lagu tadi, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lalu Roh Kudus bawa saya ke Mazmur 91. Ayat 1 aja. Ini syaratnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. New King James katakan, he that dwelleth, tinggal dalam hadirat Roh Kudus of the Most High, yang maha tinggi, akan berlindung di bawah bayangan atau roh daripada yang maha kuasa. Saudara, kita boleh baca ayat-ayat ini bagus 91, tapi kalau tidak berada dalam hadirat Roh Kudus cuman capek-capekin. Karena enggak selalu dikabulkan.
Tapi waktu kita melakukan doa seperti ini dalam setiap hari, begitu keluar dari ruang Maha Kudus, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan menyertai kita. Saudara, kalau kita dalam kemuliaan, 1000 boleh rebah sebelah kiri, 10.000 boleh mati sebelah kanan, itu tidak akan mengena kita. Bom boleh meledak, persihannya tidak akan kena kepada kita. Dikatakan kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Semua itu tidak akan kena. Karena kalau ada virus kena ke kita, Roh Kudus akan membunuh virus itu. Seandaikan semua orang hidup seperti yang Tuhan mau dan Dia berikan rohnya. Tinggal kita lakukan. Kan firman Tuhan tadi katakan, aku udah ajarin tapi kamu enggan. Maunya cuman apa yang kau butuhkan, amin. Kita gak mau nunggu Roh Kudus hadir. Saya melihat rencana-rencana daripada si antikris. Yang diserang nomor 1 apa? Gereja yang hidup dalam Roh Kudus. Itu mau dilenyapkan dari bumi. Mereka mau satu agama universal. Nanti yang pimpin ya tentu antek-anteknya antikris. Yang tidak ada power sama sekali. Tapi dia tidak akan berhasil. Kenapa? Karena ada yang menahan. Siapa yang menahan? Antikris itu berkuasa. Gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kalau gereja Tuhan diangkat, silakan. Ambillah. Ambil apa? Anak-anak Tuhan sudah bersama Tuhan. Amin. Ya, kita ajak berdoa. Lagi singkat. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia dalam roh. Holy Spirit. Engkau yang berkata Tuhan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Amin. Biar yang miskin berkata, aku kaya. Amin. Biar yang buta katakan, aku melihat. Amin. Semua karena perbuatanmu Tuhan.
done for me. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Jesus died. Hosanna, Hosanna. Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Bapa, dalam hadirat-Mu, kami mengimani saat ini Engkau menjamah mereka yang di PHK, Tuhan. Berikan pekerjaan yang baik kembali, Tuhan. Kami percaya bagi mereka yang tidak ada pengharapan, di dalam Engkau tetap ada pengharapan. Bagi mereka yang sakit, Engkau penyembuh kami, Tuhan. Bagi yang stres, Engkau berikan kedamaian. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, pulihkan Bapa, pulihkan Bapa, pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hosanna, Hosanna to the Lamb, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Biarlah kami pulang saat ini dengan urapan baru, dengan pemulihan yang sudah Engkau kerjakan Tuhan. Semua akan tambah baik hari demi hari. Semakin Engkau menyatu dengan kami, roh kami menjadi satu dengan Engkau, Roh Kudus. Dan kami tahu kemanapun kami pergi, kemuliaan-Mu menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya mengajak untuk ikut bergabung di dalam pool gabungan GBI dan Mawangsa via online lewat Zoom yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap boleh langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.